Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Nur Kamila, mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya tenaga kerja langsung dan harga pokok produksi. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL adalah biaya yang langsung terkait dengan penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi barang atau penyediaan jasa. Berikut adalah analisis cara menghitung BTKL yang terjadi. PT AIC Indonesia yang bergerak dalam bidang otomotif memproduksi lampu kendaraan, di mana terdapat 140 tenaga karyawan operator produksi yang menerima gaji bersih sebesar 5 juta rupiah dalam sebulan, dengan 8 jam kerja per hari dan 20 hari produksi dalam sebulan. Total produksi yang diperoleh dalam sebulan sebanyak 100 unit produksi. Penyelesaian sebagai berikut. Untuk mencari upah biaya total selama produksi, diperlukan gaji bersih per orang dikali jumlah tenaga kerja dikali jumlah hari produksi dalam sebulan, yaitu 5 juta rupiah dikali 140 karyawan dikali 20 hari masa kerja sama dengan 700 juta rupiah. Jumlah unit produksi dalam sebulan sama dengan 100 unit. BTKL per hari. Gaji bersih per orang dalam sebulan dibagi jumlah hari produksi dalam sebulan, yaitu 5 juta rupiah dibagi 20 hari masa kerja sama dengan 250 rupiah. Dari BTKL per hari ini dikali dengan 140 karyawan, diperoleh hasil 35 juta rupiah. BTKL per jam, gaji bersih per orang dalam sehari dibagi jumlah jam kerja dalam sehari, yaitu 250 rupiah dibagi 8 jam, sama dengan 31.250 rupiah untuk upah per orang selama 1 jam. Jika dikalikan dengan banyaknya karyawan, diperoleh hasil 4.375.000 rupiah. BTKL per unit produk, upah biaya total selama produksi dibagi jumlah unit produksi dalam sebulan, yaitu 700 juta rupiah dibagi 100 unit, sama dengan 7.000 per unit produk, dikali dengan banyaknya karyawan, diperoleh hasil 35 juta rupiah. Selanjutnya adalah analisis biaya tenaga kerja tidak langsung. Secara singkatnya, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses produksi. Di PT AIC Indonesia memiliki tenaga kerja yang tidak termasuk ke dalam produksi. Berikut penyelesaiannya. Tenaga kerja admin memperoleh gaji bersih 6 juta dibagi 160 jam dikali 2 tenaga kerja admin, diperoleh total BTKTL per jam 75.000. Tenaga kerja quality control diperoleh gaji bersih 7 juta dibagi 160 jam dikali 3 tenaga kerja quality control. Total BTKTL per jam 131.250 rupiah. Begitupun seterusnya. Maka diperoleh total BTKTL per jam semua tenaga kerja, yaitu 909.375 rupiah. Untuk memperoleh total BTKTL per hari, diperlukan total BTKTL per jam dikali 8 jam, hasilnya adalah 7.275.000 rupiah. Jadi, PT AIC Indonesia memiliki total BTKTL per unit sebesar 35 juta rupiah dan BTKTL sebesar 7.275.000 rupiah. Yang terakhir ada harga pokok produksi atau HPP. Adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa selama periode tertentu. Ini termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait dengan proses produksi.
Pertama ada bahan baku. PT AIC Indonesia untuk memproduksi satu buah lampu kendaraan memerlukan bahan baku seperti berikut. Pertama ada bahan baku langsung yang terdiri dari lensa dengan harga per unitnya Rp1.000. Kemudian ada housing dengan harga per unit Rp850. Kemudian reflektor harga per unit Rp2.000. Lampu LED Rp1.500. Konektor LED Rp500, kabel Rp500, lampu bulb Rp250, konektor lampu Rp250, dan bahan baku lainnya Rp6.150. Dengan total bahan baku langsung sebesar Rp13.000. Yang kedua, diperoleh total biaya bahan baku tidak langsung sebesar Rp8.000. Untuk mengetahui harga bahan baku satu hari produksi dengan cara mengkalikan total harga bahan baku per buah dengan jumlah produksi per hari. Untuk bahan baku langsung diperoleh Rp65 juta dan bahan baku tidak langsung untuk satu hari kerja diperoleh Rp40 juta. Untuk menganalisis harga pokok produksi pada PT AIC Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Diperoleh persediaan bahan baku langsung 1 Januari 2024 sebesar Rp33 juta. Pembelian bahan baku langsung Rp65 juta. Ongkos angkut pembelian Rp2.500.000. Potongan pembelian bahan baku langsung Rp3.250.000. Dengan total pembelian bersih Rp64.250.000. Persediaan bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan Rp33 juta ditambah Rp64.205.000 diperoleh hasil Rp97.250.000. Diperoleh juga persediaan bahan baku langsung 31 Januari 2024 sebesar Rp20 juta. Untuk menghitung biaya bahan baku langsung yang digunakan, Rp97.250.000 dikurangi dengan Rp20 juta diperoleh hasil Rp77.250.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp35 juta. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp7.275.000. Biaya bahan baku tidak langsung Rp40 juta, perawatan mesin Rp1.600.000, penyusutan mesin dan peralatan Rp2 juta, biaya gedung atau bangunan Rp2.500.000, biaya lain-lain seperti air, gas, listrik sebesar Rp600. Total biaya overhead pabrik sebesar Rp53.975.000. Untuk memperoleh total biaya produksi berjalan, dengan menjumlahkan biaya bahan baku langsung yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead pabrik, diperoleh hasil Rp166.225.000. Persediaan barang dalam proses 1 Januari 2024 sebesar Rp17 juta. Total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan dengan menjumlahkan Rp166.225.000 ditambah dengan Rp17 juta diperoleh hasil Rp183.225.000. Persediaan barang dalam proses 31 Januari 2024 sebesar Rp30 juta. Untuk mengetahui harga pokok produksi Rp183.225.000 dikurang Rp30 juta. Hasilnya Rp153.225.000. Untuk mengetahui harga pokok produksi dalam sebulan, dengan mengkalikan harga pokok produksi dikali 20 hari masa kerja, diperoleh hasil Rp3.064.500.000.